Hai parents, sebagai orang tua, kita punya banyak sekali tantangan. Banyak hal-hal yang tidak terduga atau di luar dari ekspektasi kita. Apalagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Banyak sekali tantangannya. Hari ini videonya akan didedikasikan untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Karena saya akan berbincang-bincang dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Dan juga beliau adalah founder dari Masyarakat Peduli Autis di Indonesia. Pengalaman-pengalaman beliau bisa menjadi informasi yang baik sekali untuk kita semua dan bisa menjadi pandangan baru buat kita semua, kekuatan dan juga inspirasi. Yuk kita saksikan. Ya, hari ini ngobrol-ngobrol seru sama Tante Yik ya. Saya mau perkenalkan juga Ibu Gayatri ini adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus dan juga founder Empati, Masyarakat Peduli Autis Indonesia. Jadi beliau punya banyak sekali pengalaman dengan anak berkebutuhan khusus dan juga hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Tante, panggilnya Tante atau Ibu. Boleh dua-duanya. Gitu. Manggilnya Tante ya, karena Tante Ik ini salah satu yang menginspirasi saya. Tadi udah ngobrol sebelumnya ya. Jujur pertemuan yang nggak sengaja, tapi rasanya saya terkesan banget dengan setiap pertemuan kita. Dari Tante tuh punya banyak masukan, pengalaman yang bisa dibagikan dan saya ngerasa belajar banyak dari Tante. Terima Nah, kasih. nah, dan karena ini kita jarak jauh ya dengan kondisi karantina, hari ini ngobrolnya via online ya, Tante. Yes, Nah, please. heeh. Mungkin yang paling saya penasaran adalah pengalaman membesarkan anak itu kan nggak mudah buat orang tua ya, apalagi yang anaknya memiliki kebutuhan khusus. Nah, ada nggak yang paling berkesan atau tantangan-tantangan dari Tante sendiri? Uh, Pertama, terima kasih ya, Nadia. Saya sudah diajak untuk ngobrol sore ini. Ini lintas benua, Nadia lagi ada di Indonesia, saya di Australia ya. Iya. Tapi jarak tidak menjadi masalah kalau emang kita benar-benar niat baik. Iya. Yang pertama, kalau tadi ditanya tantangan atau pengalaman, udah pasti 2 gudang, 3 gudang, banyak Banyak. banyak sekali. Kalau dilihat-lihat, kebetulan si Ananda kami ini sekarang usianya udah tahun ini 30. Nah, Hmm. kalau saya tuh lebih suka membaginya menjadi 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga. Ya. 10 tahun pertama, pengalaman yang paling melekat adalah bingungnya cari diagnosa. Waduh, itu Hmm. bingung. Sekarang aja orang tua masih banyak yang bingung, apalagi zaman itu. Dia lahir tahun 90, jadi tahun-tahun itu tuh orang belum gitu banyak dan kebetulan dia juga dapat diagnosa yang salah dari beberapa orang ahli sekaligus. Hmm. 10 tahun pertama karena mencari diagnosis, kita juga pindah dari Indonesia keluar ke Australia karena kita mencari yang terbaik. Saya meninggalkan semua orang-orang yang terkasih, kasarnya itu dicabutlah dari akar saya. Jadi tidak Hmm. hanya mencari diagnosa, tetapi juga mencari pendidikan buat Ananda dan adiknya yang waktu itu berusia 5 tahun dan 2,5 tahun ya. Hmm. Sebagai mau nggak mau saat itu menjadi single parent, sekarang ayahnya masih berada di Jakarta untuk mencari nafkah. Nah, dari situ, dari 10 tahun itu saya mengalami jatuh bangun, mulai dari mencari terapis, mulai mencari apa sih sebenarnya yang terjadi, apa Hmm. juga yang kira-kira terbaik untuk Ananda dan adiknya. Hmm. Karena biar gimana juga kakak adik itu nggak bisa dilepas sendiri-sendiri lah. Siblings itu juga bisa menjadi supporting factor atau menjadi faktor pendukung, tapi bisa juga menjadi masalah baru kalau kita nggak Hmm. pintar-pintar sebagai orang tua. Singkatnya 10 tahun saya belajar untuk satu, menjadi lebih sabar. Hmm. Lebih Yang sabar. kedua, mau tidak mau membuat diri saya sendiri tidak bisa mengandalkan orang lain. Karena ibu cuma satu, anak dua.
Mhm. Ibu ini cuma sendiri, dan yang saya ingat sekali dari salah seorang, kebetulan saya bergaul dengan banyak orang-orang yang, eee, juga punya anak dengan special needs, yang saya lihat sudah mentas dan mereka, perkembangan spiritualnya bagus. Mereka cuma Mmm, bilang gini ke saya, "Gayatri, jangan pernah takut bahwa ini cobaan yang lebih dari porsi kita." Salah seorang pendeta juga bilang ke saya bahwa, "Gayatri, eee, seberat apapun cobaan yang kita hadapi itu suatu saat pasti berakhir." Nah, mmm, dicampur dengan kepercayaan bahwa mau tidak mau saya harus bergerak sebagai ibu, karena saya percaya ini anak nggak pernah minta dilahirin seperti ini kan. Jadi 10 tahun pertama Ananda tuh isinya saya mengobati diri saya sendiri sekaligus mencari apa yang sebaiknya diberikan atau diperlakukan atau diberi, pendidikan untuk Ananda ya. Jadi 10 tahun pertama adalah masa-masa saya memperkuat fondasi diri sendiri. mmm, Fondasi yang artinya saya harus kuat menghadapi ini, nggak ada ibu lain. Waktu itu saya nggak bergaul dan saya juga sekolah lagi. Sekolah mmm, lagi untuk bisa jadi guru pendamping dari, Ananda karena pindah ke Australia tidak semua sekolah, ternyata saat itu mengerti bagaimana mendidik anak dengan autisme. mmm, Jadi kalau tadi, Nadia menanyakan apa sih yang menjadi, tantangan 10 tahun pertama, itu mencari diagnosa, cari sama diagnosa. kedua memperkuat diri sendiri. Mmm, Yang satu lagi yang juga, saya perlu, share ke orang tua lain adalah jangan takut. Meskipun kita merasa sendiri, saat ini Anda tuh nggak sendirian. Apalagi sekarang teknologi udah sedemikian pesat. Percaya deh, di belahan dunia lain itu ada orang tua lain yang sama susahnya seperti Anda, atau bahkan lebih susah. Tapi mereka bergerak, mereka maju, dan nggak mau nengok ke belakang. Yang mereka pastikan adalah, saya ada di sini setiap hari, saya ingin melakukan yang terbaik untuk anak saya. Nah, masuklah 10 tahun kedua. 10 tahun kedua ini anak udah mulai pubertas dong, udah iya, mulai tahu bahwa dirinya dia berbeda. Masa pubertas adalah masa di mana puji syukur alhamdulillah, sang ayah itu udah pindah ke Australia. Jadi oh, saya rembukan sama beliau, saya bilang, "Pak, ini nggak bisa nih kalau saya terus-terusan yang nempel ke anak 2 laki-laki ini. Saya nggak mau anak saya nanti bergerak menjadi mother's boy, anak mami gitu ya." mmm, mhm, Nah, akhirnya kita sepakat, oke, begitu mulai pubertas, sang ayah pegang peranan lebih. Artinya mulai dari masalah perubahan badan, mmm, masalah perubahan perasaan, masalah berhubungan sosial dengan lawan jenis atau teman-temannya. Itu saya dan suami kita sepakat. Ada hal-hal tertentu yang hanya diceritakan oleh ayah ke anak laki-laki. Contohnya itu perubahan badan. Gimana mencukur, mmm, gimana menjaga kebersihan diri sendiri, mimpi basah itu apa, bagaimana kita memperlakukan teman perempuan yang waktu itu juga remaja. Nah, itu mulai terjadi. Jadi saat itu tantangan utama adalah mengarungi masa pubertas anak, dua-duanya, ya kakak ya adik. iya, Nah, umurnya di situ berdekatan ya? juga mulai timbul, sorry Nadia, Ya, umurnya berdekatan juga ya, Tante? umurnya beda 2,5 tahun Mhm, lah ya. mhm, Nah, di situ juga kelihatan bahwa si adik mulai merasa kok kakaknya berbeda. Dia mulai mmm, malu, dia mulai, merasa bahwa dia berbeda. Nah, syukurlah pada saat itu mulai usia 10 Ananda ini udah mulai bisa bicara. mmm, Saya selalu melakukan sesuatu, menceritakan sesuatu dengan bantuan visual. Karena nggak setiap anak itu belajar dengan audio. Sayangnya atau pendengaran. iya, Sayangnya pola pendidikan di seluruh dunia saat itu menekankan pada audio, jadi anak duduk cuma dengerin. Alat bantu visualnya sedikit. Nah, yang saya lakukan adalah mencoba menerjemahkan yang audio ke dalam visual, misalnya dengan buku bergambar, atau misalnya dengan tatap muka, atau, main game kalau muka marah seperti apa, muka mmm, sedih seperti apa, muka bahagia seperti apa, muka takut seperti apa. Itu yang pelan-pelan ternyata mempengaruhi dia untuk bisa lebih mengerti nonverbal atau bahasa-bahasa yang sifatnya tubuh. 10 tahun kedua itu penuh dengan perjuangan, satu pubertas, kedua
ini anak bakatnya apa. Yang ketiga adalah kita mau menuju kemana, sekolahnya seperti apa. Nah, tips saya, masa pubertas adalah masa di mana kita membuka diri untuk menanyakan ke siapapun, baik itu guru sekolah, baik itu terapis, baik itu kakek, nenek, baik itu teman-teman sahabat, untuk menanyakan bisakah kita mendapat dukungan dari mereka. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita rame-rame, itu kita akan lebih kuat. Kita pasti akan ada yang bantu. Dan jangan pernah kecil hati. Sekecil apapun, orang lain itu kalau diminta tolong, rata-rata mau nolong. Jadi jangan menutup diri. Kalau punya anak autis, jangan ngumpet di rumah, tapi Setuju. keluar. Tanya sama orang tua lain yang udah sukses, tanya sama guru, tanya sama pengasuh. Kadang-kadang kan kalau orang tua di Jakarta, orang tua bekerja, kadang-kadang yang lebih tahu adalah pengasuh. Tanya. Tipsnya apa sih, triksnya apa? Karena tiap anak pasti beda-beda. Sekali lagi itu 10 tahun kedua, artinya dia dari usia 10 sampai 20 tahun. Dari perjalanan dia mencari bakat, saya melihat bahwa anak ini kuat di visual. Jadi dia tanding kungfu, dia fotografi, dia belajar membuat woodworking atau bikin alat-alat dari kayu, dan juga berusaha untuk bergaul dengan teman-teman seumurannya dia. Betulan dia suka sejarah, dia suka hal-hal yang sifatnya politik, dia juga suka memperdalam hal-hal yang sifatnya spiritual mengenai perbandingan antara satu agama dengan agama yang lain. Cenderung akhirnya dia lebih suka bergaul dengan mereka yang lebih tua. Artinya mereka lebih tua itu lebih mateng dan dia senang nanya sesuatu. Jadi buat saya saat itu jangan terlalu peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Yang terbaik aja untuk anak saya seperti apa. Nah, 10 tahun berikutnya masuk usia 20 sampai 30 itu kita udah mulai evaluasi apa yang kira-kira bisa menjadi sumber nafkah. Saya waktu itu bilang sama dia, saya manggilnya Mas, zaman sekarang nih, dia kan suka makan ya, suka makan enak. Ya siapa sih yang enggak ya? Terus saya bilang, Mas, zaman sekarang nih laki-laki jago masak tuh seksi. Jadi, mau nggak kamu belajar masak? Mau. Kalau kamu belajar masak, yang jelas satu alat kemandirian kamu udah tenang, kamu bisa masak sendiri, bisa makan. Ada mama, nggak ada mama, ada papa, nggak ada papa, kamu survive. Kamu bisa hidup dengan baik. Jadi dia sekolah khusus masak menjadi chef. Nah, dari situ saya lihat bahwa ternyata triknya adalah kita mesti pinter-pinteran ngobrol sama anak atau mengajukan sesuatu yang sifatnya fun. Hidup mereka ini udah susah. Hidup mereka ini udah penuh dengan tekanan-tekanan. Kalau nggak ada fun-nya, makin capek, makin stres. Nah, untungnya anak-anak yang udah bisa punya kemampuan untuk komunikasi, itu lebih mudah untuk diajak bicara. Kalau mereka nggak punya kemampuan komunikasi, jangan kecil hati. Selalu berpikir bahwa tiap anak akan bisa menjadi lebih baik. Bayangin nih, Nadia, yang namanya batu nih, ditetesin air sih lama-lama bisa bolong. Apalagi otak manusia. Jadi selama ini kesimpulan saya satu, selalu percaya bahwa anak akan bisa lebih baik. Yang kedua, jangan harapkan kita sebagai ibu untuk bisa istirahat. Nggak ada istirahatnya. Kita akan tetap terus-menerus. Tetap terus-menerus akan mendidik, mengawasi, melindungi, memprotek, mencari apa yang terbaik untuk anak. Kenapa? Karena anak ini lahir dari rahim kita kan. Makanya lahir namanya lagu Kasih Ibu. Hanya memberi tak harap kembali. Kalau capek sebentar,
istirahat. Nah, ini tips lagi. Yang saya lakukan kalau saya udah capek sekali, kalau saya udah kesel sekali, saya cari hal-hal yang membuat saya senang sebentar. Itu satu yang menenangkan saya, air. Bisa saya shower, sambil nangis shower, sambil marah-marah saya shower, itu menenangkan saya setelah itu. Yang kedua musik, saya mendengarkan musik. Yang ketiga olahraga. Nah, tiap orang tua, tiap ibu, percaya deh, kita ini bukan pelari jarak pendek, kita pelari jarak panjang, kita maraton nih. Lari jarak jauh ya, masih Nah, panjang, tantangannya banyak. betul. Makanya penting kesehatan mental. Kalau mental kita kuat, kita bisa jadi pelari jarak jauh. Nah, kesehatan mental bisa terjaga kalau setiap hari kita punya waktu untuk diri sendiri. Ya. 10 menit sehari, diem di satu tempat yang tidak diganggu-gugat. Nggak ada yang bisa ngeganggu. Saya biasanya saya cantelin tuh tanda di luar. Kayak di Nah, biasanya kan orang tua yang dengan anak berkebutuhan khusus, mereka selalu bilang nih, aduh nggak ada waktu buat saya sendiri. Terus kalau datang terapi tuh udah kucel, kayak orang belum mandi, kayaknya lelah banget. Tapi tadi Tante bilang penting untuk ambil waktu buat diri sendiri juga ya. Gini, kita semua, Tuhan adil, kita semua rata dikasih 24 jam kan. Nah, 24 jam akan bisa menjadi efektif kalau kita bisa merencanakan. Satu, saya bikin menu 1 bulan. Jadi menu 1 bulan itu udah gak usah pusing. Belanja cuman 3 hari, 4 hari sekali. Karena saya udah tahu saya mau masak apa. Maklum kalau di Australia kan nggak ada pembantu, nggak ada supir, nggak ada tukang kebun, nggak ada simba, nggak ada pengasuh. Jadi semua ya dilakukan sendiri. Itu satu, bikin planning. Kedua, disiplin. Saya tidak bergaul. Selama 10-15 tahun pertama mendidik Ananda, itu saya nggak bergaul. Tapi lucunya, dengan tidak bergaul itu saya tidak kehilangan teman-teman sejati. Justru teman-teman sejati itu ada pada saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya bukan tipe orang yang suka baca sosial media lama-lama, nonton TV lama-lama. Enggak, kalau nonton TV sambil setrika. Kalau bikin PR, bantuin PR anak-anak, saya duduk betul-betul nggak ada handphone, nggak ada ini, fokus di situ. Nah, ini yang ternyata membuat kehidupan menjadi lebih mudah, karena begitu anak-anak ini mandiri, banyak hal yang saya nggak perlu dampingi lagi. Jadi pilihannya ke orang tua, mau susah sekarang atau susah nanti. Pilihannya kalau susah sekarang atau susah nanti ya. Betul. Nah, melatih anak-anak dengan autisme ini kayak bikin lapis legit ya. Tipis, sedikit demi sedikit, keluar oven, masuk lagi, keluar oven, masuk lagi, selapis demi selapis. Tapi begitu udah jadi, rasanya manis dan legit. Hari ini adalah Mother's Day. Dari tadi pagi, kita kebetulan puasa, dari sahur, itu si Ananda udah ribut aja, dia bilang, Mama mau coklat yang mana? Bayangin. Nggak kebayang saya dulu. Kalau anak saya, Mother's Day, saya aja nggak inget saking sibuknya. Dia bilang, today I'm going to buy a nice chocolate. A very nice chocolate from a boutique. Bukan coklat biasa yang ada di supermarket. And I'm going to give you a surprise. Coba. Terharu hari banget gini ya. Terharu kan? Jadi, buat semua ibu-ibu yang sekarang lagi patah semangat, lagi sedih, nggak apa-apa. Boleh marah, boleh sedih, boleh ngerasa susah, boleh ngerasa nggak adil. Tapi jangan lama-lama. Karena ini anak nunggu kita. Saya cuma sekali lagi tips dari saya supaya ketahanan mental kuat, punyalah waktu. Waktu cuma 24 jam. Bikin jadwal makanan, jadwal kegiatan, dan anak-anak ini tahu kapan orang tuanya lelah. Mereka kalau ngamuk, kalau tantrum itu adalah cara mereka komunikasi bahwa mereka frustasi. Mereka perlu ditolong.
mereka perlu disayang, mereka perlu diterima apa adanya. Tapi Hmm. sekali lagi, percaya deh, anak-anak ini bisa berkembang lebih baik. Tadi suka banget sama kalimatnya Tante. Selalu Apa tuh? berpikir manusia akan jadi lebih baik. Betul. Mm, mm. Karena banyak yang bilang kalau udah berkebutuhan khusus, wah ini pasti nanti jadi beban buat keluarga, dan karena masalahnya di neurologis lah, otak, jadi perkembangannya juga nggak bisa maksimal. Banyak sekali mitos-mitos juga tentang diagnosa juga, yang akhirnya membuat orang tua kan, aduh, gimana nih, dengan rasa frustasi, dengan kecemasan yang belum belum dihadapin bahkan ya untuk kedepannya, itu bahkan udah membuat kita patah semangat, gitu ya. Tapi Ini selalu kayak gini, sorry Nadia ya, mhm, ini kayak seperti orang yang nggak bisa tidur. mhm, Orang nggak bisa tidur itu sebetulnya ketakutan dia nggak bisa tidurlah yang justru membuat makin parah kan. mmm, mhm, mhm, Sama iya, dengan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Belum apa-apa kita udah takut. Saya ingat seminar, saya kasih seminar. Saya keliling Indonesia udah berapa provinsi ya? aduh udah nggak 13 bisa sama dihitung 14 ya. provinsian. Udah, Itu ada seorang ibu anaknya baru 5 tahun. Terus mhm, dia tanya, Bu Gayatri, anak saya nanti bisa kawin nggak? Terus saya tanya, Bu, anak ibu umur berapa? 5 tahun. Ya ampun Bu, masih jauh. mmm, Jadi usahakan supaya hari ini aja kita buat yang terbaik. Hari ini targetnya apa? Mau nyocokin warna? Ya udah itu. Hari ini targetnya apa? Mau ngajarin anak minum? Ya udah itu. Nah, mmm, mumpung nih lagi ngobrol, paling bagus, paling diperlukan adalah mengajarkan anak mandirian. mmm, Itu penting. Mau kita nih orang tua kaya, mau miskin, mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, mau di Lok Semawe, mau di Jakarta, mau di LA, mau di San Francisco, semua perlu. Apa sih kemandirian? Makan, minum, buang air besar, buang air kecil. mmm, Ya, pakai baju, lepas baju, pakai sepatu, itu aja. mmm, Jangan terlalu sibuk dengan akademis. mmm, Kenapa? Karena anak-anak ini punya kemampuan-kemampuan khusus yang kalau diasah bisa menjadi sumber nafkah. Empati udah mmm. membuktikan 25 tahun. Kemarin kita bikin expo anak-anak yang jago lukis. Wah, keren-keren sih Lukisan ya. itu nggak murah. Iya, Lukisan nggak lakunya bagus gitu. Bikin batik, laku keras. Bikin minuman, bikin kopi, bikin kue. Jadi jangan terpaku, nggak perlu terpaku harus akademis. Yang mmm, penting cuma bisa baca, nulis, berhitung. Kalau tulisannya jelek nggak apa-apa, hari ini udah pakai komputer kok nulis. iya. Kadang orang tua, "Aduh, nih anak saya tulisnya masih belum rapi," atau tugas-tugas dari sekolahnya yang banyak banget gitu ya. Sekarang lagi masa karantina, sekolah-sekolah Ya, SLB atau inklusi kan akhirnya merumahkan juga, dan kegiatan ya, PR-nya banyak sekali, Tante. Akhirnya anak-anak itu dengan kebutuhan khusus banyak yang stres di rumah. Orang tuanya juga betul, tambah stres. betul, Mmm, betul. Saya percaya udah pastinya stres ya. Sekarang kita hitung deh, misalnya 24 jam. Tinggal mhm, 8 jam itu untuk tidur. Sisanya 2 jam untuk bersih-bersih diri. mhm, Sisanya itu masih ada 14 jam. 14 jam itu terserah kita nih. Kita mau banyakin di stresnya ngerjain tugas, atau pekerjaan mmm, tugas itu dipecah kecil-kecil, di antaranya ada fun. Nah, mmm, Instagramnya Empati itu banyak kegiatan fun. Misalnya masak-masak sama-sama, mmm, motong-motong, berkebun, main. Potong aja jadi kecil-kecil biar mmm. anak ini tahan, Yang penting bisa seru ya, rada panjang. yang penting ada Yang fun-nya penting tadi ya. seru. Nah, yang penting Mhm, seru. Dan anak-anak ini meskipun mereka nggak bisa bicara, mereka peka kalau orang tuanya ketakutan. Mereka mmm, peka kalau orang tuanya cemas. Jadi beresin dulu nih rasa cemas. Beresin mmm, dulu rasa takutnya orang tua. Kenapa? mmm, Karena ini masalah global. Seluruh dunia kena ini semua. Dan pastinya ada sisi positifnya. Positifnya kita jadi lebih mengerti anak-anak kita. Karena mau nggak mau anak-anaknya di rumah sekarang. mhm, Ya mhm. nggak sih? Jadi banyak pengalaman sama anak-anak ya? Kayaknya seperti itu. Mhm, Mudah-mudahan seperti itu. mhm, mhm. Sampai ada satu psikolog anak dari Amerika, dia bilang, "Coba bayangin nanti anak-anak kita udah dewasa, terus dia bisa ceritakan ke anak-anaknya waktu kecil, yang masih kecil-kecil, pengalaman sekarang ini ya, kita sedang membuat cerita yang indah nih buat mereka."
kita bisa berikan pengalaman-pengalaman yang baik, yang fun, yang juga berguna buat mereka. Nah, Iya. kalau tadi Tante juga bilang banyak orang tua yang masih proses penerimaannya akan anak itu kan nggak mudah. Ada yang marah dulu sama Tuhan, ada yang sedih-sedih dulu, ada yang habis kuat, sedih lagi, kuat, sedih lagi. Ada nggak sih tips-tips atau cara-cara untuk membantu orang tua bisa menerima kondisi ini dengan lebih baik? Pertama, kita harus percaya, saya udah pakai kata yang rada kuat ya, harus, bahwa di atas kita nih ada kekuatan yang lebih kuat dari kita, yaitu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu memberikan kita cobaan sesuai dengan porsi kita. Tapi kalau kita lagi sedih, lagi kesel, ya, kalau dikasih nasihat kayak gitu, kesel, ikutan kesel juga. Padahal yang kita perlukan sebetulnya adalah gimana caranya supaya kita bisa bertahan. Nah, tips yang paling kena di saya, yang juga diberikan oleh orang yang lebih dulu mengalami ini, adalah pertama bahwa kita dikasih kekuatan yang kadang-kala kita nggak sadar kok. Iya. Terus kejadian ini, punya anak special needs ini nggak akan seumur hidup. Anak ini akan berkembang, suka atau nggak suka, dia akan berkembang dan kita akan lepas dari kita kalau kita mendidiknya benar. Kalau Yang mendidik ketiga yang tadi benar. kalau kita mendidik dengan benar. Nah, itu memang harus dipelajari. Nah, tips yang lain adalah itu membuka diri deh, ngobrol. Kalau lagi capek, lagi susah, lagi kesel, cari orang yang udah pernah ngalamin. Kenapa orang yang udah pernah ngalamin itu biasanya kalau kasih nasihat tuh mantap gitu, mantul. Iya. Kayak Tante. Nggak asal ngomong. Selalu membekas di hati saya, Ciela. Dan gini nih Nadia, pengalaman saya juga, ngobrol sama mereka yang udah ngalamin sendiri, itu nggak teori. Itu bener-bener yang, kayak saya juga belajar, waktu diajarin saya bikin jadwal menu makanan 1 bulan. Itu saya diajarin mereka yang udah jago. Bahkan mereka ngasih tahu nih ya, caranya gini nih, karena saya gluten free dan casein free, caranya kalau mau bersihin dapur, satu-satu dulu. Gluten dulu dibersihin, habis itu baru casein. Nah, itu kan tips praktis. Selama ini kan kita nggak tahu, tapi kita bicara diet nanti deh. Tips yang lain adalah selain membuka diri, juga kita baca, kita lihat apa yang berhasil, apa yang enggak. Kalau pasangan suami istri punya anak berkebutuhan khusus, itu pilihannya 2. Either memperkuat hubungannya, atau justru malah nanti jalan sendiri-sendiri. Nah, pilihan ada di Anda. Kalau kira-kira suami itu belum bisa terima, enggak apa-apa. Perlu waktu. Bergerak aja sendiri. Karena yang paling penting dari kita adalah apa yang bisa kita lakukan supaya keadaan menjadi lebih baik. Nah, itu yang buat saya perlu diingatkan untuk para ibu-ibu bahwa nggak apa-apa. Dari ibu ke ibu ngobrol, bicara, buka diri, apa yang bisa dilakukan, belajar. Karena sekali lagi Anda nggak sendirian. Dan bisa follow Instagramnya Empati berarti ya, di situ banyak informasi seputar pengalaman-pengalaman orang tua ya, Bu, Tante? Betul, Nadia. Justru malah di Empati ini kita lebih menitik beratkan kepada dari orang tua ke orang tua. Saling sharing. Dari orang tua ke orang tua, terutama orang tua yang umurnya anaknya udah 20 ke atas, ngajarin mereka yang anak-anak atau sharing apa-apa yang untuk keluarga yang anak-anaknya masih kecil-kecil. Maksudnya masih 5 tahun, 6 tahun. Kan kalau perjalanan waktu, kita misalnya mau ke Bandung nih, akan enak kalau sebelum berangkat kita udah tahu, nanti di sebelah kanan jalan ada restoran Padang, sebelah kiri ada masjid, kalau kita mau sembahyang, nanti akan ada traffic light yang macet, ya nggak? Iya, betul. Jadi kita udah bisa memprediksi ya ke depannya paling nggak ya. Betul. Siap-siap lah paling nggak. Membuat less stres juga ya, mengurangi stres juga ketika kita bisa memprediksi. Lewat apa? Lewat tanya-tanya pengalaman orang-orang yang sudah berhasil ataupun juga mengalami di kondisi yang sama, gitu ya, Bu ya. Nah, kalau tadi kan cerita juga tentang pasangan. Saya jadi tertarik mau tahu lebih dalam karena beberapa klien yang saya hadapin juga jadinya akhirnya mempengaruhi ke tadi hubungan suami istri.
kebanyakan mereka jadi konfliknya adalah enggak sepemahaman. Misalnya si ibunya mau fokus diet nih, sedangkan si ayahnya bilang, ah nggak makan sedikit-sedikit nggak masalah kok. Atau hal-hal lain yang jadinya membuat konflik antara suami istri. Nah, gimana ini menurut Tante tips-tipsnya untuk bantu? Oke. Saya sebentar minum dulu karena udah buka puasa. Oh iya, silahkan. Eh, Selamat berbuka. Sebenarnya Mau di-pause tips dulu, itu Tante? nggak apa-apa. Oh. Sebenarnya tips itu akan berhasil kalau ada komunikasi kan, komunikasi antara suami istri. Komunikasi kalau yang salah satu lagi gundah, bisa ditulis lewat tulisan. Misalnya curhat aja sang istri, "Pak, saya ini rasanya kok begini 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 ya. Saya kok rasanya sendirian ya," gitu. "Saya kok rasanya susah. Saya minta maaf kalau saya kelihatannya selama ini terlalu semangat mencari yang terbaik buat anak." Karena gini, tugas ibu ini nggak gampang. Tugas ibu sebagai istri itu tidak mudah. Kadangkala kalau kita mencurahkan perhatian terlalu banyak ke anak-anak, sang suami pun merasa dikesampingkan. Nah, mulai ada rasa persaingan juga kan. Yang saya waktu itu pelajari setelah jatuh bangun, setelah berantem ribuan kali ya, namanya juga suami istri kan. Akhirnya saya diskusi, kira-kira bagian yang mana yang mau diambil sama suami. Nah, suami memilih ngajarin naik sepeda. Oke, saya nggak ikut-ikut di situ. Kalau dia ngajarin naik sepeda, saya tanggung jawab untuk urusan diet. Dia sepakat. Oke, kalau kamu nggak ada yang ngutik-ngutik ya, tapi kita sepakat saling mengkomunikasikan. Ini nggak terjadi dalam sehari semalam, tapi ini terjadi dalam komunikasi yang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Gimana ketemu formulasinya? Itu satu. Kedua, kalau urusan pendidikan seks, awal-awalnya waktu anak-anak masih umur di bawah 10 tahun, itu saya yang ngomong. Ini loh bedanya badan laki, badan perempuan. Tapi begitu dia masuk pubertas, itu ranah suami. Jadi kita membuat pembagian kerja, selalu saya tanyakan, mana yang dia comfortable, mana yang dia nyaman lakukan. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan, nanti ngerasa jadi kewajiban. Kalau udah kewajiban jadi nggak fun. Nggak fun ya. Nah, begitu udah gede, saya tanya, mana yang kira-kira mau dia ambil. Nah, beliau itu jago komputer, sang suami ini jago komputer. Jadi urusan media, urusan komputer, urusan rumah mati listrik ini dan itu, gimana nyalain listrik, gimana benerin mobil, itu udah ranahnya dia. Ranah saya adalah urusan manner, urusan mengenai etika, tata krama. Bagaimana kita menghadapi tamu, bagaimana kita interview, karena dia udah kerja ya. Interview itu saya yang simulasi. Jadi mau nggak mau, si ibu adalah manajernya. Manajer nggak hanya managing anak-anak, tapi juga managing suami. Mana yang mau diambil sama suami? Sisa-sisanya mau nggak mau si ibu. Nah, ibu ini kalau dia bisa delegasi. Kalau misalnya bisa punya pembantu, delegasi. Misalnya ngajarin kemandirian, si ibu ngajarin mbak nanti ngajarin anak. Makanya 24 jam cukup. 24 jam cukup dan si ibu masih punya waktu. 15 menit, setengah jam untuk diri sendiri. Berarti kuncinya komunikasi ya, Tante tadi. Komunikasi dan pembagian berantem. tugas. Berantem nggak apa-apa ya? Berantem. Gini deh, yang anaknya normal aja berantem kok. Apalagi yang anaknya special. Aduh, kena deh saya, Tante. Iya. Bohong deh kalau orang bilang, oh kita sih rukun selalu ini itu. Ya good for you lah, tapi not in our family gitu. Paling tidak kita mengakui. Saya sih sukanya begini ya, udahlah, kita udah nggak usah munafik lah. Punya anak kebutuhan khusus itu setengah mati rasanya. Dan sekali lagi saya bilang, kamu mau susah sekarang atau susah nanti? Kayak sekarang, ini udah masa panen buat saya, buat suami. Kita berdua itu kalau malam ngobrol tuh suka yang ngomong gini, aduh nggak nyangka ya anak kita bisa nyetir sendiri.
Nggak nyangka Hmm. ya anak kita nih tiap bulan dia yang nawarin, "Papa Mama mau makan di mana?" Saya yang traktir. Oh, sampai katanya bisa naik pesawat sendiri ya Tante ya? Ya iyalah, dia udah tanding kungfu ke Cina sendiri, dia Oh, udah tapi sekali lagi itu perjalanan waktu yang puluhan ya. tahun. Jadi jangan dilihat bahwa saya nggak pernah nangis, saya nggak pernah teriak-teriak, saya selalu begini, ya enggak, ada masa-masa juga butut juga rasanya. Ada Hmm. masa-masa di mana saya ngerasanya, kenapa sih kok saya perasaan waktu hamil saya jaga bener nih kehamilan Hmm. saya, ke orang lain yang minum minuman keras, yang pesta, anaknya malah ranking 1 terus gitu. Hmm. Ada perasaan itu, tapi udah lewat. Nah, Hmm. sekarang ngelewatinnya adalah jangan lama-lama, kesel boleh, marah boleh, teriak-teriak boleh, bete boleh, berantem boleh banget, Hmm. tapi jangan lama-lama. Hmm. Kuncinya jangan lama-lama ya, tapi menerima Yes, semua emosi itu boleh banget. Dan tadi kalau Tante juga tambahkan, cari hal-hal paling nggak 10 menit ya sehari, apa sih yang bikin kita sebagai seorang ibu itu jadi lebih kuat, lebih happy gitu ya. Boleh ya kita mencintai diri sendiri ya, karena anak-anak sangat, juga butuh kita ya Tante ya. sangat. Nah, dia tahu nggak lagu Greatest Love of All-nya George Benson? Hmm, Atau lagunya yang kalau nggak salah pertama tuh yang nyanyi itu ya, yang itu meninggal kemarin ya. Tunggu ya, yang kata-katanya tuh gini nih. Kata-katanya, heeh. the greatest love of all is learning to love yourself. Hmm. Artinya, bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri sendiri? Wah, bagus banget. Bagaimana bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Hmm. Kita harus memelihara jiwa, raga, pikiran. Hmm. Iya, iya. Nyicil tiap hari, ini jiwa, raga, pikiran ini kita pelihara. Hmm. Harus Ya, ada kesenangan-kesenangan kecil. mhm, Harus ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Perempuan sering mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri. mhm, mhm, mhm. Sangat. Kenapa? Karena dikondisikan, dituntut oleh sosial seperti itu. Perempuan itu harus berkorban untuk kebahagiaan rumah tangga. Hmm. Kalau tadi Tante Pertanyaan, banyak bahas ya tentang perempuan, tentang ibu, di mana sebenarnya kan kita sekarang lagi fokus ke anak nih, ya, penerimaan orang tua akan anak. Tapi dari tadi Tante juga membahas pentingnya sebenarnya si ibunya ini mencintai diri, apa melakukan kegiatan yang membuat dia juga bahagia gitu ya. Apa sih pentingnya orang tua ini punya cinta akan dirinya dan mental yang kuat tadi ya, pikiran, mental, jiwa, raga ya. bagaimana orang lain bisa menyayangi kita kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Hmm. Dan tidak salah kalau kita selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Hmm. Karena mobil aja mesti isi bensin. Apalagi manusia, ya kan? Paling seru kalau ngobrol sama tante banyak kiasannya, banyak contohnya, tapi bagus banget ini contoh-contohnya. Kadang karena orang tua tuh, yang penting anak saya terapi, yang penting anak saya ini, dia belum mandi, belum apa, ngurusin makanan anak, semua dikerjain sendiri. Dan waktu datang ketemu tuh saya ngerasa, aduh ibu ini kasihan sekali, lelah rasanya gitu. Saya ngeliat aja udah lelah gitu. Betul, betul. Nah, dia yang lihat aja lelah kan? Hmm, Bagaimana ngejalanin? iya, Bagaimana si anak? iya. Si anak udah pasti dapat energinya si ibu kan? Hmm, hmm. Sampai, Lagi-lagi kita cuma punya waktu 24 jam. Saya ngomong begini, dari 10, nanti ibu yang dengar, mungkin hanya ada 2 yang akan benar-benar melakukan, oh iya ya, benar ya, saya semoga mesti 10-10-nya. pelan-pelan bikin dia kuat. Tapi 2 aja lebih baik daripada enggak sama sekali kan. Saya ini Betul. hanya sharing. Keputusan, saya hanya membimbing. Keputusan itu semua ada di orang tua. Hmm. Tinggal pilih, mau panen sekarang atau mau panen nanti. Mau Hmm. susah sekarang atau susah nanti. Iya, harus memilih ya, Panen Tante. nanti, panen nanti nih Nadia, lebih enak. Kenapa? Karena kita udah siap, kapanpun kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa,
kita tahu kita udah memberikan yang terbaik. Bagus banget Tante. Iya, memberikan Rasanya yang terbaik itu ya. Ya, rasanya itu penutup dari saya, karena saya ada tugas kenegaraan yang lain. Iya, nggak apa-apa Tante. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Senang banget bisa dapat kesempatan ngobrol sama Tante, dan semoga sharing ini bisa menjadi berkat dan juga kekuatan buat para orang tua lain yang saat ini mungkin sedang down, sedang kesulitan menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan di masa karantina ini. Nah, terima kasih Tante buat waktunya. Sehat selalu, sukses terus. Sampai ketemu lagi ya Tante. Terima kasih. Sekali lagi, nggak apa-apa kalau rumahnya berantakan. Nggak apa-apa kalau lagi kesel, kalau lagi bete, kalau ngerasa bosen banget di rumah. Nggak apa-apa. Oke, setuju. Ini pun akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tuhan tidak pernah tidur. Iya. Amin. Salam namaste untuk semuanya. Iya, thank you. Bye-bye. Lewat video berikut itu menunjukkan bahwa semua manusia bisa berkembang lebih baik. Tetap semangat dan terus berusaha untuk mencoba. Nah, untuk orang tua yang ingin bergabung dengan komunitas masyarakat peduli autis, jangan ragu untuk follow Instagram mereka di Empati atau Masyarakat Peduli Autis. Untuk yang ingin tanyakan bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Selamat menikmati.